Bismillah aku mau hijab, masih tahu ibu kalau cerita ini. Bilang ke ibu, Nana mau pakai hijab. Ibu tuh sangat syukur karena selama aku kerja, maaf ya, saya V, saya Nana. Kita dari Kitos Craft. Kali ini kita mau bakal menjawab pertanyaan. Mau sharing untuk TDA Bengkulu ya. TDA pastinya. Awal berdirinya pastinya karena kecintaan kita ya terhadap provinsi Bengkulu. Jadi di samping itu memang karena aku pribadi itu awalnya baru pakai hijab. Dan kepengen punya hijab, pengen pakai hijab dengan brand sendiri, tapi nggak asal punya brand doang, tapi di sini ada nilainya, terutama untuk provinsi Bengkulu. Idenya akhirnya keluar ini ya, Kitos Craft ya. Jadi sebenarnya banyak sih, awalnya tuh kita pengen bikin ini, pengen bikin itu gitu kan, tapi setelah mikir-mikir karena kan emang kita cuma berdua nih mulainya, terus dengan tabungan masing-masing. Jadi ya udah, kalau misalnya terlalu berat di modal, rasanya juga itu kita apa nih yang simple, terus yang bisa kita ulik-ulik, yang bisa kita masukin khas Bengkulunya. Akhirnya pilihannya jatuh ke Kitos Craft, ke printing hijab. Yap. Terus tujuan berikutnya kita pengen Kitos Craft ini jadi salah satu produk lokalnya Bengkulu. Bisa itu mulai untuk oleh-oleh, souvenir, pokoknya yang ciri khas Bengkulu banget deh. Karena sebenarnya gelisahnya itu pertama kali kalau ke Bengkulu, kalau misalnya kita ke Palu aja, kita tahu Palu itu bawang kan. Oh, bawang tuh pasti Palu lah, bawang gorengnya gitu kan. Terus apalagi bakpia Jogja, lumpia Semarang gitu kan. Bengkulu, Bengkulu di mana gitu. Pengalaman sekolah juga waktu pas S2 memperkenalkan diri, Ferani dari Bengkulu. Bengkulu tuh di mana? Di Kalimantan ya. Wah, itu rasanya masa Bengkulu di Kalimantan sih gitu kan. Tapi karena memang kita nggak punya identitas itu gitu. Bukan nggak punya sih, sebenarnya tidak muncul ke permukaan. Nah, kita pengen melalui Kitos Craft ya. Kitos Craft ini pelan-pelan orang ngelihat Rafflesia itu pokoknya ingatnya Bengkulu, ngelihat Besure itu ingatnya Bengkulu, ngelihat Gurita itu ingatnya Bengkulu, misalnya kayak gitu. Jadi dari situ sih sebenarnya gelisahnya, karena emang di bandara aja contohnya, kalau di bandara-bandara internasional yang lain itu kan, di daerah-daerah yang lain, provinsi-provinsi yang lain tuh langsung ada ciri khas oleh-oleh mereka. Nah, kalau kita tuh enggak, gitu, itu juga bikin gelisah, dan akhirnya kita bikin ini. Ditambah kita dapat informasi ya, Nak, kalau pengrajin batik sure itu tinggal hitungan 10 jari. Jadi berapa banyak sih 10 jari, dan itu regenerasinya agak sangat kurang gitu. Jadi emang kita khawatir nanti sure lama-lama hilang, kita identitasnya apa lagi dong? Iya. Jadi kita terus kita juga sih pengennya, maksudnya batik ini khususnya karena memang Kitos Craft ini kan temanya setiap motif itu ada unsur motif Bengkulu ya, mulai dari Rafflesia, kaligrafi, terus ada aksara Kerganga, terus ada bunga bangkai ya, ada bunga bangkai juga, hibut ya kalau bahasa ininya ya. Terus maksudnya gini loh, dengan hijab Kitos Craft itu bisa dipakai sama kalangan milenial kayak gitu, nggak mesti kalau pakai batik itu mesti acara formal, mesti keundangan atau orang tua banget ya. Ya tipe kesannya kayak gitu ya. Kita pengen meruntuhkan stigma itu sih ya, sebenarnya. Pengennya Besure ini dipakai, oke lah belum bajunya, tapi kita akan bergerak ke sana gitu kan. Tapi sementara kita pakai jilbab dulu. Tapi sebenarnya kita udah searching gitu ya, yang di Anggut ada sih sebenarnya jilbab Besure, tapi full kayak baju.
Nah sementara bajunya aja tuh anak muda tuh kayak stigmanya itu kan kalau lagi acara kantor ya nak, Ya, pokoknya formal aja. formal banget gitu kan, acara-acara itu kayak males make Iya. untuk hangout tuh males gitu, nggak mungkin kita pergi nonton bioskop pakai besure gitu. Nah kita mencoba untuk meruntuhkan stigma itu bahwa ini bisa kok dia dibawa fashion gitu, pakai di dalam Iya. suasana apapun. Iya. Kita scrub oke-oke aja deh, mau nge-mall, Iya. mau acara formal pun atau ngantor, Outfitnya juga mau elegan, mau sporty itu masuk semua. gitu. Iya, kalau sebenarnya kalau antara Kitoscraft dan Bank Indonesia itu statusnya kita bukan binaan, tapi kita aliansi. Jadi aliansi ini setiap kegiatan yang diadakan BI itu kita diikut sertakan, mulai dari pameran atau ada pelatihan-pelatihan. Nah, Kitoscraft itu salah satunya. Nah, gimana kita sampai bisa ketemu dengan BI itu nggak lain itu dari salah satu teman kita juga ya yang sangat mensupport Kitoscraft itu sendiri. Kebetulan dia mungkin salah satu presenter tenernya di Bengkulu ya, populer ya gitu. Dewi ya. Kusumani Iya, alias benar, si Dede. Dedeo. Ini sosok salah satu sosok yang sangat mensupport Kitoscraft semenjak Kitoscraft lahir. Jasa yang orang yang punya jasa besar lah ya, salah satunya ya ke Kitoscraft. Jadi melalui beliau kita dikenalkan sama pihak Bank BI, dan setelah itu akhirnya kita bisa jadi salah satu aliansi dari Bank BI itu sendiri. Itu berkat teman kita sih. Dia yang memediasi, Iya, terus kita memediasi. dikasih ruang untuk presentasi, kita sampein maksudnya kita, terus kita ngomong kalau sebenarnya kita tuh ibarat berlayar tuh kita sebenarnya berada dalam kapal yang sama, tapi mungkin kita punya cara yang berbeda. Karena kan BI fokusnya pada batik tulis gitu kan, Iya. ngasih pelatihan ke binaan-binaan untuk pakai canting yang mungkin mulai dari canting 0, canting apa gitu kan. Nah kita tuh pengen sih sebenarnya menulis jilbab sendiri, cuma kan kita karena memang kita ke fashionnya jilbab sekarang ini, kita ke jilbab tuh kan nggak mungkin pakaiannya yang tebel gitu kan. Jadi ya udah kita untuk sementara yang bisa kita lakukan adalah printing ini, tapi bahwa tujuannya sama, bahwa kita melalui proses yang juga gambar dulu, nggak nyomot di Google, gambar dulu terus kita modifikasi, kayak ada besure yang kita bentuk daun ya nak, besure yang kita bentuk ikan dan segala macam itu ada kayak gitu. Jadi itu kita gambar tangan sendiri lalu kita digitalkan, gitu sih prosesnya. Emang cuma bedanya kita tidak pakai lilin, itu bahwa tujuan kita untuk melestarikan katakanlah ini sama. Dan mungkin itu yang bikin BI jadi akhirnya kelepek-kelepek dan akhirnya oh iya deh, oke kita sama, kita akhirnya digandeng gitu ceritanya. Itu proses presentasinya kan ada yang menarik ya. Tadi kita cerita udah dari pertama ketemu staff baru bisa presentasi ke sama pimpinan Bank Indonesia. Itu di tangga itu gimana ceritanya tuh awalnya? Pasti kan ada perjuangannya tuh. Iya, pas di ruangan itu kita Jauh ceritanya gimana? Kita ketemu staffnya ya nak ya. Oh iya, itu tadi melalui si Dedeo ya. Iya. Si Dedeo, jadi Dedeo memang yang mediasi Dedeo, dia menghubungin pihak BI. Waktu itu kita nggak tahu siapa yang dihubungin, tahunya kita oh ya BI deh kayak gitu. Dan kita nggak juga langsung mikirnya nanti ketemu sama pimpinan BI saat itu. Yang penting kita tahunya oke, difasilitasin untuk ketemu penting sama orang pihak BI aja? Ya. Akhirnya sama Mbak Dedeunya kita ketemu di situ, ketemu sama stafnya ya, ada beberapa staf BI yang menyambut kedatangan kita. Nah di situ kami dengan PD-nya tanpa ada persiapan apa-apa itu kayak mempresentasikan produk ya. Ya pokoknya memperkenalkan ini loh, kami punya produk baru loh Pak, dengan antusias kita seperti itu. Produk kita ini bla bla bla, pokoknya kita jabarkan sedetail mungkin. Dan ya begitulah mereka, oh ya oke. Di luar di luar dugaan kita ya, maksudnya aduh kok jadi gini sih. Iya, kok kayaknya enggak, sempet agak down juga Iya, sih. sempet agak down. Tadi Nana ngomong mendadak tuh karena kan memang ini kita karena yang memediasi Dedeo kan, jadi kan tergantung jadwalnya Dedeo nih. Iya. Begitu dapat callingan sekarang kayak gitu kan, kita langsung ya udah Iya. oke gitu kan. Nah kita memang juga belum punya
company profile ya, belum ada company profile, jadi emang modal oke bawa apa yang bisa bener-bener kita bawa, baru lahir, gitu. jadi Bener-bener baru lahir, terus belum kita ada persiapan di satu sama sekali. ruangan aku buka, inget banget kita buka jilbab itu dan ini gini pertama ngedengerin ya, abis itu iya kita tuh support sih anak muda ya segala macam, tapi kan kita memang dengan bahasa halus lah, intinya mereka tuh fokusnya pada canting, batik tulis dan segala macam. Itu Pas sempat bikin yang ngedon ya Allah langsung, oke ini siapa nih, gimana nih gitu kan, karena kan kita mau ambil budaya nih, kita kan ke culture nih, value-nya bisnis ini kan ada value-nya nih. Nah kita tuh harus ngegandeng ya, menurut kita tuh entah pemerintahan atau instansi yang semacam itu gitu kan, yang terkait ya. Tiba-tiba ini didapat statement seperti itu tuh agak-agak kayak lemes. ya kita keluar, akhirnya ya sudah, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya gitu kan. Keluarlah kita, pas turun di tangga, memang dasar rezeki kita tuh udah mau turun tapi orang sudah rakaat terakhir sholat asar udah mau tutup, udah asar, sholat di situ kan. Kita nunggu di tangga, udah mau kita naik nunggu, bingung. kita nunggu itu karena nggak enak lewat Iya, karena nggak enak lewat, jadi kita aduh ini gimana, kalau naik juga bingung gitu kan. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, pura-pura ngobrol dengan bisik-bisik di tangga itu kan. Udah selesai, ngeliatlah pimpinannya itu, Dew, ya. kenapa Dew? Ya. Ada apa Dew? Gitu kan. Akhirnya pas turun, ini Pak, ini. Nah di tangga itu proses menyampaikan apa ya, harapan terakhir kita. Pokoknya kita dengan ngeliat Bapak itu kita masih kayak punya tiba-tiba punya harapan baru, dan ini nih kesempatan terakhir kita untuk nyampein Langsung ketemu segala sama macam. pimpinan ya, jadi kayak ayo deh kita ulang lagi, coba lagi. Dan sambutannya luar biasa. Dan Pak Adam aduh, keluar dari sana kita dapat energi. Wih, Langsung tambah semangat deh, yang tadinya sempat ngedown di hari yang barcode-nya sama. mana nih, Ve? Barcode, inget banget. Barcode-nya mana nih, Ve? Akhirnya baru sekarang kita punya Iya. Kris gitu. Ini harus ada barcode-nya nih, nanti kalau Pak pakai barcode ya. Ini packaging-nya udah bagus ini, Iya. bla bla bla. Tapi ini harus berwarna, Ve, bla 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 bla. Oke, Pak. Langsung yang sumringah begitu ngenegar beliau dengan Pokoknya mukanya beduh itu. kita Scrub sendiri itu makasih banget lah sama Bang BI, khususnya pimpinan waktu itu Iya. ya, Pak Adang ya. Jadi Hai Pak Adam. Kali-kali kan. bener-bener kami saat itu yang memang lagi butuh apa ya, suntikan semangat, karena menurut kami kita Scrub ini PR besar ya untuk kami, gimana caranya biar ini bisa diterima, produk kita bisa diterima branding dari awal itu kayak gimana. khususnya masyarakat Bengkulu kayak gitu. Jadi ketika ketemu udah selesai ngobrol sama Pak Adang itu luar biasa, kita tambah semangat. Makanya kita Scrub itu juga tidak lepas lah ya dari supportnya Bang BI Indonesia ya, Bank Indonesia ya. Jadi makasih untuk Pak Adang yang entah sekarang udah Kalau di Pak mana Adang ya? lihat mau ngomong apa? Ya. Pak Adang udah pindah tugas. Iya. Sempat kita ini juga ya, karena baru kita Scrub ikut event, Pak Adangnya Udah harus- digantikan. Ya. Cuma alhamdulillah sih untuk pimpinan BI sekarang juga sangat welcome lah ke UMKM khususnya. Ya. Apa jalan ceritanya bisa ikut pameran internasional tuh dari awal ikut pameran di Bengkulu sampai ikut pameran internasional tuh gimana ceritanya? Ya itu tadi melalui fasilitas dari Bank BI ya. Makanya tadi kita bilang kita Scrub itu lahir rezekinya banyak, alhamdulillah. Maksudnya rezeki nggak melulu tentang uang ya. Jadi rezeki dapat teman yang support, ya. terus dapat kemudahan-kemudahan lah ya kita ya, dengan apa ya, dengan kita Scrub yang baru lahir, tiba-tiba teman-teman pada support dengan apa ya, dengan kapasitasnya masing-masing, itu luar biasa, alhamdulillah banget. Jadi Tapi mungkin sebenarnya ya, kalau boleh menganalisis sedikit, mungkin karena Adangnya oke lah gitu kan, oke waktu itu support banget gitu kan, tapi mungkin kan ada jajarannya kan, jajarannya mungkin dengan idealisme masing-masing, dan kita sih ngerasa waktu itu agak diignore gitu lah, agak diabaikan, karena waktu itu kita udah mencoba nanyain soal pameran pertama di Bengkulu, terus mungkin ya karena kita juga belum lama kan, baru banget, cuma emang prinsipnya tidak tahu malu aja dulu. Jadi kita WA nanyain soal pameran, tapi ternyata responnya belum bisa segala macam. Oh ya sudah, dan kita nggak patah, tapi kita harus terlibat di pameran itu. Nggak mau, pokoknya nggak mau tahu gimana caranya kita harus terlibat di pameran itu. Entah kita dapat stand paling luar
paling ujung atau apapun, pokoknya kita maunya terlibat. Dan Karena memang koperasi ya, karena memang pada awalnya pameran ini jadi incaran utama kami untuk mempromosikan produk kan. Karena kita medsos belum terlalu banyak teman. Terus kalau Facebook ataupun upload ya segitu aja. Nah, jadi memang pameran ini impian kita awal untuk memperkenalkan produk lah. Jadi memang kita kejar itu target. Jadi kita nyari-nyari informasi pameran apa nih. Nah, kebetulan itu event Bengkulu Expo ya, di Pantai Panjang ya, tahun 2018 ya. Bulan November ya, bulan November. Ya? Nah, setiap itu kan salah satu Bengkulu Expo itu kan salah satu event besar Bengkulu ya, yang maksudnya setiap tahunnya ada. Itu jadi target utama kita sekarang. Nah, karena berhubung kita udah pernah sharing sama Bang BI, jadi kita coba cari tahu deh, BI ada nggak fasilitas atau menyediakan nggak untuk kita. Jadi kita cobalah cari informasi, ternyata mungkin full dari pihak BI-nya untuk udah diisi UMKM yang lain. Jadi kita nggak patah semangat, nggak sih, kita cari lagi dinas-dinas yang kemungkinan terkait sama event ini. Akhirnya dapat info juga, coba hubungin ke dinas koperasi. Nah, disitulah kita coba ke dinas koperasi. Kayak itu pengalaman pertama ya, yang ternyata kalau mau ikut pameran itu, mau ngambil stand itu, kita itu kayak orang bagi sembako loh. Jadi Bapak tuh ngomong, bener ya, sendiri ngomong, tapi ini sebenarnya udah full. Iya, udah full ya. Jadi nanti masukin aja lah dulu ya, nanti diseleksi lagi lah ya, gitu. Maksudnya mereka nggak menjanjikan. Iya. Jadi dia ngomongin itu tuh, ya udah nggak apa-apa, yang penting masuk, kita masukin, datang koperasi, ya Pak, tolong ya Pak ya, bla 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 bla. Akhirnya dihubungin beberapa hari yang lalu, boleh dapat stand, kita siap-siap ya. Karena itu salah satu event pertama kita ya. Event pertama sampai kita ngapain gitu kan. Udah pengalaman pertama kita di Bengkulu malam-malam Expo. kita gotong, benar-benar cuma berdua. Malam-malam ke stand itu kita bawa peralatan untuk pameran itu berdua. Benar-benar bawa apa sih, gawang-gawang untuk hijab, kayu-kayuan, sampai mobil itu nggak muat kan. Kita nggak punya mobil pick up kan, belum punya belum punya mobil pick up, jadi mobilku aja yang dipakai. Jadi bagian belakang itu dibuka dan Nana jaga di, intinya berdua deh. Untuk persiapan pameran itu kita lakuin berdua. Nah, setelah Bengkulu Expo akhirnya mungkin salah satu efek yang kita dapat setelah pameran itu, pihak-pihak terkait itu udah mulai tahu, kita scrap itu ini. Nah, setelah itu ada beberapa yang mulai ngubungin, kalau mau ada pelatihan kita scrap mau nggak, kalau pelatihan ini di situ, kita terima apapun itu, pokoknya kita terima dulu deh, karena menurut aku ini kesempatan kita ini tadi untuk lebih memperluas. Dan Pak Adang tuh nawarin hari H-1 dia nawarin, setelah kita udah standby di situ, badannya udah barangnya udah loading, barang udah loading di situ. Pak Adang bilang, bisa nggak masukin? Waduh Pak, dengan berat hati, maaf sekali Pak, kita pengen banget sebenarnya, tapi kita udah janji sama koperasi dan nggak mungkin dong kita kabur, nggak enak nanti sama yang lain. Terus akhirnya Pak Adang tuh kayak, yaudah deh nanti event selanjutnya ya Ve. Nah, event selanjutnya itulah Inacraft yang internasional itu. Jadi Inacraft itu salah satu event pameran yang tarafnya udah internasional, Lompatan kedua. Ya, itu pameran kedua kita scrap, dengan umur kita scrap baru 3 bulan. Jadi benar-benar suatu yang luar biasa ya untuk kita ya, karena sepengetahuan kita yang ikut pameran Inacraft itu untuk teman-teman atau senior deh yang udah banyak prestasinya di mana-mana. Jadi ketika kita scrap saat itu diundang untuk ikut, udah nggak bisa ngomong deh pokoknya. Alhamdulillah. Iya. Remah-remah tiramisu, tapi jadi walaupun remah-remah kita tetap enak. Alhamdulillah sampai sekarang kita scrap terus dapat kesempatan untuk ikut-ikut event yang ada di Bengkulu khususnya. Kalau di Inacraft itu penjualannya gimana? Dari awalnya itu tadi tiga item ya, atau sampai dari jadi puluhan tuh gimana? Ya benar, karena berhubung situasi saat itu kita scrap ikut Inacraft
baru lahir ibaratnya ya. Jadi Kita Scrap itu sendiri pas muncul hanya dengan 3 desain. 3 desain itu kita cetak sebanyak 7 pieces. Itu kita udah gemeteran ya, mau jualnya gimana nih? Laku nggak ya 7 ini laku nggak ya nanti? Itu udah jadi PR berat ya untuk kita, karena secara mungkin untuk sebagian kalangan Kita Scrap ini termasuk kategori produk yang mahal ya. Tapi itulah PR kita berdua, PR aku sama si V, gimana caranya kalau Kita Scrap ini kenapa harganya segini, itu ada apa sih? Nah itu jadi PR kita ya. Jadi kita terus mengedukasi bahwasanya Kita Scrap ini loh produknya. Nah kita keluarin 7 pieces dengan 3 desain itu. Yang beli siapa? Yang beli itu cuma saudara-saudara kita. Akhirnya dengan sedikit pemaksaan, tolong dong beli produk saya. Harapannya biar mereka pakai dulu deh kayak gitu. Ya akhirnya habis juga 7 itu kita udah bahagianya luar biasa. Itu belum kepikir bikin desain selanjutnya ya. Karena masih apa ya? Masih dalam masa tenang dulu deh habis 7. Tarik napas. Ya. Istirahat sebentar deh, mikir lagi ide. Belum kepikiran selanjutnya mau bikin motif apa. Udah setelah itu mulai dari teman-teman, ayo dong keluarin lagi desain selanjutnya Kita Scrap yang lain dengan tema yang lain. Akhirnya kita dalam waktu 3 bulan itu keluarlah edisi kedua. Itu edisi kedua kita ngeluarin 5 desain ya, 5 desain. Kita udah berani cetak masing-masing 9. Kenapa sih mesti ganjil? Gak tahu ya. Pokoknya yaudah kita cetak 9 pieces aja. Iya, Enak makan korma berarti. iya emang enak. Lanjut. Jadi 9 pieces, jadi 9 kali 5 tuh. Ada 45 kan. Nah, pas abis cetak, kita dapat undangan dari Bank BI untuk pameran Inacraft itu loh. Jadi mereka itu nggak kayak ngasih tahu dari jauh hari. Kalau seandainya mereka mungkin nggak tahu sih, mungkin udah sistem mereka. Tiba-tiba mereka ngirimkan undangan bahwasanya ngajak gabung untuk acara Inacraft yang dilaksanakan selama 3 atau 4 hari di Jakarta itu di GCC ya. Nah produk kita cuma ada 45 ini, 45 ya. Aduh gimana? Ya udah deh nantilah mikirin. Pokoknya kita berangkat dulu dah. Oke langsung menyanggupin sama pihak BI-nya. Oke kita ikut. Waktu itu kebetulan yang berangkat aku ya, karena si P waktu itu lagi ada Event di Unip ya. Bengkulu dan souvenirnya dari Kita Scrap Kita juga. Scrap juga. Jadi waktu itu Kita Scrap dapat 2 event lah. Satu di Unip, satu Inacraft. Nah di Unip itu acara Internasional, apa? Internasional juga ya. dari Jadi Filipina, nah terpilihlah Kita Scrap itu untuk souvenirnya. Nah, si Vera yang urus bagian sana, aku yang berangkat ke Inacraft. Nah, di Inacraft dengan pengalaman yang minim, belum pengalaman cuma waktu itu ya, waktu pameran di Expo itu doang. Jadi udah deh berangkat aja pokoknya. Berangkat cuma majang, cuma modal bawa 45 pieces hijab, tapi udah nggak mungkin deh kayaknya kalau udah menarik. Oke lah, kita pede-pede aja ya. Akhirnya kita cetak karena memang Kita Scrap ini sendiri produksinya sampai saat ini masih di Jakarta. Untuk di Bengkulu itu karena belum ada jasa, jadi memudahkanlah ketika kita pameran di Jakarta itu langsung dikirim dari pihak produksi langsung ke Inacraft ya, ke lokasi pameran. Jadi kami kurang lebih berapa? 45 itu ya. Kita pameran. Udah ternyata di sana banyak sekali masyarakat Bengkulu yang menetap di Jakarta, tapi mereka datang ke Kita Scrap khususnya ya, karena kita di situ ada beberapa stand, ada beberapa UMKM. Nah standnya Kita Scrap itu rame deh, kayak didatengin pengunjung. Pas kita aja ngobrol itu ternyata orang Bengkulu loh, tapi mereka yang udah pindah, terus ada yang memang udah tugas. Jadi ketika ngelihat produk Kita Scrap mereka kayak, waduh ini produk barunya Bengkulu dong. Oh iya bener, itu kita tambah semangat lagi. Dan alhamdulillah
event pertama kita yang gede ya, event gede pertama kita pulang dengan membawa hasil yang waduh waktu itu yang dari laku cuma 7 pieces jadi 45 itu luar biasa. Alhamdulillah lagi deh, balik-balik kita scrap itu selalu dikasih kemudahan dan rezeki yang luar biasa sama Panjang Allah. ya ceritanya. Panjang ceritanya. Kalau Ini cerita kalau kita bisa scrap, mungkin bisa sediain seminggu kali. kalau cerita kita scrap nih Panjang. memang aduh kayaknya udah cocok bikin buku. Iya. Boleh. Ini masih untung kita tidak berenang air mata, mungkin karena sayangnya tidak di TV. Kalau di TV Iya. kita mungkin kalau ada rating kita pakai lagi sayangnya. Oke, lanjut mungkin. Oke, nah ini kan alhamdulillah udah sukses ya, udah jalan 3 tahun. Nah awalnya ini kan awal berdirinya itu gimana sih, tiba-tiba jual hijab? Kalau Mbak Nana tadi cerita kan awalnya itu kerja di perusahaan swasta, tiba-tiba pengen pakai hijab, terus nggak lama berdirilah Kito Scrap ini. Itu gimana ceritanya dulu? Iya, awalnya karena memang pas resign itu aku memutuskan untuk berhijab. Jadi pas mau berhijab biasa nyari dong, mau beli hijab, searching dong. Pas searching ketemulah salah satu brand artis. Nah pas lihat, aduh ini bagus ya hijabnya. Pas lihat, aduh mahal harganya segini. Lah timbul rasa penasaran kita nih, kenapa sih produk ini mahal selain dia punya brand artis kayak gitu. Terus udah deh kita cari tahu, mulai dari bahan, terus apalah kelebihan produk ini selain menjunjung nama artis itu ya, maksudnya kalau artis kan tau lah kita ya, kalau brand-brand orang terkenal mau jual apa aja mungkin laku ya. Nah jadi kita cari tahu itu tadi, ngobongin CV, mau ngajak apa ya, galau. ngomongin galau dulu, kita Iya. tidak benar-benar bukan diniatkan untuk oke kita ketemuan kita ngobrol bisnis, enggak. Dan Nana dengan kegalauannya, Iya. saya juga dengan kerisauannya sendiri, kita ketemu duduk satu meja, ketemu akhirnya tek, oke ini bisnis. Nah sejak hari itu sebelum puasa ya, Satu hari sebelum puasa. Nah sejak obrolan hari itu tuh yang aku ingat adalah kita tidak pernah berhenti bergerak. Jadi masing-masing kita nggak tahu voal itu apa sih voal, Max Mara apa sih, dulu masih ada Max Mara, terus ada bahan-bahan yang lain, Trispan segala macam, apa sih itu gitu. Nah karena udah ada obrolan hari itu, kita nggak berhenti bergerak, nggak berhenti belajar. Nana nyari tahu voal, teleponan lagi, oh voal itu ini loh. tapi kita berangkat akhirnya. Oh Nggak voal ini cukup. gini loh, ini voal pertama kita ngerasa oh kita nggak perlu berangkat, Iya. sekarang udah zamannya online. Iya. Datanglah barang, ternyata Tidak sesuai. sesuai itu mungkin mirip-mirip bahan-bahan keset lah ya gitu kan. Bagaimana itu mau ditaruh di kepala gitu kan, Akhirnya kita berangkat. memutuskan berangkat. Jadi biar lebih puas, biar lebih Hmm. plong, karena pada awalnya kita scrap itu kita udah bukan mengkelaskan sih sebenarnya. Kalau mengkelaskan kayak yang gimana ya, maksudnya kepalang bikin produk kita yang produknya bagus deh kayak gitu, bukan sekedar asal jualan. Sebenarnya kalau yang mau langsung, maksudnya cetak yang udah ada template-nya itu bisa lebih murah dari yang ini gitu. Tapi karena emang tujuan kita bukan mau jualan jilbab aja, kita mau berkarya, ada desain yang pengen kita angkat, ada culture yang pengen kita naikkan, identitasnya segala macam. Mau nggak mau ya kita harus desain sendiri, dan itu ada pilihan bahannya, dan pilihan bahannya itu yang premium gitu. Sebenarnya kalau misalnya kayak kan ada tuh yang printing kan banyak, ada sih yang template yang udah ada gitu jual bisa lebih murah ya gitu kan, tapi itu kan tidak khas. Nah kita tuh mau cari pembeda. Biasalah kalau di bisnis kan harus ada diferensiasi, harus ada pembedanya tuh itu. Dan akhirnya mau nggak mau, pertama sih emang berdua pas begitu tahu gila ini modal nggak mungkin di bawah 100, berdua nih juga ngomong ada nggak ya konsumennya di Bengkulu sama Yang mau beli ya. kekhawatiran tuh pertama tuh pasti itu, ini ada nggak orang yang mau beli ini dengan harga begini. Dan kita tahu lah ya karakteristik Bengkulu tuh nyo murah, nyo enak, nyo banyak gitu lah kan gitu. Nah, Mbak balik lagi nih kita ke soal hijab. Ini pasti ada sukses Kito Craft ini pasti ada campur tangan Allah gitu kan.
Nah, Mbak sendiri kan tiba-tiba dulunya nggak berhijab nih, habis itu berhijab, itu dulunya kerja di perusahaan apa, sekarang memutuskan resign, itu gimana ceritanya? Ada pergulatan batin gimana gitu? Oke. Kita scrub ini memang salah satu bentuk hidayah yang dikirim Allah ya ke aku khususnya. Karena sebelum kita scrub ini ada, aku itu salah satu karyawan di perusahaan swasta. Jadi selama 9 tahun tiba-tiba memutuskan untuk, nggak tiba-tiba sih, maksudnya sudah deh resign kayak gitu. Dengan keputusan resign itu aku belum ada rencana kedepannya mau ngapain, mau buka usaha atau apa, itu belum ada sama sekali. Pokoknya resign aja dulu, istirahat deh intinya kayak gitu. Nah udah, aku memutuskan untuk resign pas hari pertama aku udah nggak kerja lagi. Itu bener-bener aku tuh ngerasain hidayah itu datang lah ya. Aku sebelumnya memang nggak pakai hijab. Nah 1 hari setelah resign itu bangun tidur pas subuh, tiba-tiba aku pengen pakai hijab deh. Terus melek, mata melek itu lihat seragam kantor aku yang tadi malam bekas dipakai itu, langsung nggak suka, langsung benci apa sih bahasanya, pokoknya nggak suka, nggak nyaman. Jadi itu aku turunin semua di otak aku itu, aku mau pakai hijab. Udah deh, semua pakaian yang sebelumnya itu dikumpulin jadi satu. Bismillah, aku mau hijab. Masih tahu ibu kalau cerita ini. Bilang ke ibu, Nana mau pakai hijab. Ibu tuh sangat syukur karena selama aku kerja, maaf ya, selama kerja itu pakaiannya entah ya, yang bener-bener gimana ya. Jadi ibu tuh dari sebelumnya udah, nah kalau beli pakaian itu coba beli yang panjang kayak gitu, yang bisa dipakai untuk yang sopan intinya. Beli pakaian tuh yang sopan kayak gitu. Nah kamu kan suatu saat nanti mau pakai hijab kayak gitu. Nah aku bener-bener nggak menghiraukan saat itu ucapan ibu kan. Ya deh kayak gitu doang, pokoknya nggak dihiraukan deh. Nah pas hari pertama pakai hijab itu langsung ngasih tahu ibu, Bu, Nana tuh mau hijab. Ibu tuh langsung sujud syukur, ya Allah, ini nih doa ibu, nah kata dia kan, langsung yang iya ya gitu. Ibu tuh sampai bilang, doa ibu tuh dijawab sama Allah hari ini. Nana mau pakai hijab. Bismillah ya nak, semoga istiqomah. Pokoknya ibu support luar biasa. Ya udah, aku mantap deh berhijab. Sampai langsung hubungin teman. Aku nggak punya baju yang cocok untuk hijab karena semua pendek, seksi lah pokoknya, istilahnya kayak gitulah ya. Jadi hubungin salah satu teman, ayo temenin aku beli hijab karena aku nggak punya, sama sekali nggak punya hijab, nggak punya baju muslim lah. Pokoknya ya pakaian yang pantas untuk muslimah kayak gitu ya. Jadi udah pergi beli hijab. Nah mau pergi beli hijab ini bingung mau pakai baju apa karena nggak ada, sama sekali nggak punya baju panjang kayak gitu loh. Yang ada cuma baju ibu. Dengan pedenya aku pilih baju ibu, salah satu baju ibu orang tua ya, dengan motifnya yang nggak aku banget deh. Pokoknya selama ini bukan aku banget dengan pakai hijab ibu, baju ibu. Aku pergi beli hijab, modal awal berhijab lah. Jadi beli beberapa potong baju sama hijab. Bismillah, pokoknya ya Allah tolong semoga ini terus menerus nggak goyah-goyah ya, karena pernah dengar cerita kalau orang berhijab itu banyak godaannya sih katanya kan, awal-awal pengen lepas ya. Pokoknya aku nggak mikirin itu, pokoknya aku mau pakai hijab aja. Udah akhirnya terus kita ya udah deh, karena ini udah jadi style aku ya hijaban. Akhirnya ya udah nyari-nyari dong tema-tema baju-baju untuk berhijab. Browsing lah aku kan, mau beli hijab lagi deh. Browsing itu tadi aku ketemu salah satu brand artis yang
produknya ini premium, kayak premium karena memang dari harga itu lumayan banget sih kalau menurut aku. Udah dengan hari-hari yang galau karena udah mulai bosan, itu udah masuk 2 bulan deh. Udah 2 bulan resign, maksudnya di rumah, jadi kan udah mulai bosan, udah mulai belum setahun ya? belum, jadi apa ya, udah mulai jenuh lagi di rumah, ngapain, kebuka mau usaha juga belum. Akhirnya inilah salah satu teman aku dari SMA, sahabat aku dari SMA, aku sharing terus sama dia. Waktu itu ini ya, apa sih, ngeluh ya, bosan, aku bosan di rumah, yuk ketemu yuk, kayak gitu. Aku tuh bosan. Siva belum tahu Nana pakai hijab ya, belum waktu itu, yang tahu tuh si Ice. Nana tuh kan karena udah kerjanya di ngurusin umroh, jadi gue pikir Hijaban padahal hijaban pada saat kalau mau sosialisasi umroh kan dia pakai jilbab. Iya, Kira emang iya. gitu. Memang Gue malah memulai Kita Scrap tahun keberapa sih? Sampai tahun kedua ya, masih belum pakai jilbab. Jadi memperdagangkan hijab ini itu dari berdua ini cuma Nana yang pakai jilbab. Ditanya sih sama orang-orang. Oke. jadi setelah galau itu kita ngobrol, dia bilang yuk udahlah kita usaha yuk, kata si V kan. Usaha apa, daripada Nana diem-diem aja di rumah ngapain, kata dia kan. Ayolah mulailah, yuk kita usaha. Terus aku bilang usaha apa? Kuliner. Dia ngajak kuliner. Terus aduh enggak lah, kalau kuliner aku belum siap. Terus kita mau kuliner tat ya. Tapi waktu itu aku tuh udah pernah bilang aku kalau usaha pengen yang ada hubungannya sama Bengkulu. Karena itu tadi Pertama gue suruh kuliner aja. Iya. Sana ngomong pengennya ada Bengkulu. Iya. Oke, udah tat. Tetap udah aja kuliner. ya kuliner. Setelah itu karena aku kurang gimana ya, kalau di kuliner aku belum Iya. terlalu minat lah ya. Iya. Terus aku bilang gimana kalau kamu dulu ya, baju. Iya, baju. Yuk kita pakai baju, nanti kita kasih unsur Bengkulunya apa, kata si Verani seperti itu. Nah Nana dulu ngomong jilbab. Apa jilbab, terus udah kalau nggak baju deh gitu. Kalau nggak salah begitu deh. enggak Oke. baju dulu, Iya, baru betul. terakhir Oke, kita sih. Nana kan pakai hijab, Oke. ya udah kita bikin hijab aja Oh, gitu iya, kemarin. oke. Nah terinspirasilah dari itu sih salah satunya, makanya aku bilang Kita Scrap itu salah satu hidayah yang Allah kirim. Iya, insya Allah sih tujuan kita juga ini juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang Kita Scrapnya gitu. Gitu. Nah, ini kan udah jalan nih bisnisnya, udah 3 tahun, mulainya dari sahabatan, pasti ada konflik-konflik kecil lah. Apa ada selama perjalanan ini kan pasti ada yang buat kita down, ada yang buat kita nggak semangat, kita udah capek gitu sih. Itu gimana? Apa yang menyebabkan itu dan solusinya apa? Banyak sih. Kalau masalah konflik, dengan tertawa. kalau masalah konflik nggak di bisnis aja, karena kita memang udah sahabatan dari SMA, itu udah sering ya, kayak Tom and Jerry ya, pernah disebut orang tuh kita berdua tuh Tom and Jerry, karena memang dari SMA kita udah ya kalau konflik sering. Ada banyak yang sama, tapi kita juga punya banyak perbedaan. Iya benar. Ya, kadang-kadang kalau lagi ya adalah masanya, tapi mungkin karena sekarang kita sudah dewasa ya, bukan dia tua. Dewasa menolak tua, jadi mungkin ngobrol konfliknya udah beda ya cara nyelesainnya. Jadi emang kalau yang terkait sama usaha awal-awal ya nge-branding gitu Ya, masalah nge-branding itu kita sering cekcoknya misalnya, ayolah dong, upload lah di Facebook kamu, kan masih jaim-jaim tuh. Aida, dulu saya itu punya pandangan jualan itu kayak gitu loh. Jadi apalagi karena memang basicnya aku kan selama ini kerja karyawan ya, jadi nggak pernah yang namanya memposting sesuatu jualan di Facebook, itu nggak pernah. Yang ada kan diposting kealayan. Kenarsisan diri ya, aku sih iya alay. iya alay lah pokoknya nggak alay. Jadi ketika harus memposting jualan itu sedikit menurunkan apa ya, gengsian deh pokoknya. Intinya kita berdua itu gengsi, mau jualan itu kayak entah hina banget, pikirannya seperti itu. Jadi mulai ayolah posting, Nana posting, saya juga posting, dia ntar
ya nggak tahu lah dengan pikiran Dan masing-masing. yang lain-lain sih, Ya, banyak. itu yang salah satu sering memicu kita berdebat dan akhirnya diem-dieman. remeh-temeh ya sebenarnya, remeh sekali. Iya, remeh. Kalau dipikir-pikir ya ampun itu remeh banget. Diem-dieman akhirnya dia lagi. Pernah kita ngedesain abis ribut, Iya. tapi memang kita harus udah janji sama, kan kita punya satu tim yang memang freelance yang Freelance. memang bantu kita yang mendigitalisasi yang udah udah digambar tadi. Udah janji hari itu sore ya kita mau desain, kita ribut dari pagi apa pokoknya ribut. Tetap datang jam 4 tetap datang, tapi ya kalau gini Paling yang itu juga dari situ, dari Nana juga gini. ngobrolnya tuh apa ya? Ya itu, dan yang paling parah pernah karena dari segi konflik ya. Ya udah deh, kita tutup aja kita scrap. Iya, Aku tutup. mau mundur dari Mundur. kita scrap. Keluar Nah, ketika ada salah satu dari kita ngeluarin statement pengen mundur, yang satunya diam. Maksudnya nggak melayani. Kalau seandainya dia merespon waktu itu ketika Nana bilang, ya udah, maka gitu kan. Iya. Mungkin bisa jadi kita scrap udah wassalam. Tapi ketika itu posisinya aku tuh pernah bilang mau mundur, V-nya nggak ngerespon apa-apa, dia diemin. juga gitu. Sebaliknya gitu, ketika V bilang ya udah deh biar V aja yang mundur, akunya nggak aku respon karena masih ada sih pikiran, oh ini kita kok sama-sama lagi emosi. Sama pas begitu mengalami rugi, itu Ya. juga ya emosi Sesaat tapi ya. sesaat, tapi habis itu ya udah. Tapi emang kita belajar kayaknya yang membuat kita sedih itu ternyata tidak selalu melulu tentang kerugian. Ternyata rugi itu tidak membuat kita sedih karena emang ada banyak hal yang kejadian kayak gitu kan, persoalan usaha ini. Jadi mungkin itu yang bikin apa ya udahlah, kalau soal duit tuh kita selalu percaya rezeki itu ada lah gitu, ada, nggak perlu apa ya, kayak aliran sungai, kayak laut itu unlimited kalau rezeki itu. Jadi kalau misalnya dikejar banget sampai kerja tipes gitu kan, kayaknya sedih kayak gimana banget gitu kan. Jadi kita emang percayanya ya rezeki itu seperti ya air di pantai, unlimited, dan sudah ada saluran-salurannya. Jadi sekarang kita emang cuma melakukan yang terbaik dan nggak mau ribut soal itu. Jadi untuk yang rugi duit itu kita biasanya sesaat ya. Kita malah konflik-konflik yang Kalau konflik tidak pokoknya penting, intinya gini loh. tidak penting, yang lain-lain itu yang kadang- Siapa yang sekarang lagi emosi, Diam dulu. diam. Nggak balas-balasan, nggak ngobrol, nggak komunikasi dulu. Besoknya kita komunikasi seperti biasa, sebelumnya nggak pernah ada konflik ya. Jadi yang ini yang tapi setelah- diselesaikan Iya, sih. tetap diselesain. Tapi dalam situasi yang nggak emosi lagi. Jadi Karena kalau makanya hari proses. ini misalnya yang nampak emosinya tuh si Nana nih, si V-nya diam. Sebaliknya, kalau dalam kejadian saat ini si V-nya yang lagi emosi, akunya yang diam. Udah, besok kita ngobrol seperti biasa dan tetap harus menyelesaikan yang jadi konflik tadi kemarin sebelum-sebelumnya kayak gitu. Alhamdulillah sih. Tapi kita nggak pernah konflik soal duit sih, alhamdulillah. Ya wow, ada suara motor. Nggak pernah konflik. Nah, Mbak, ini kan kalian berdua ini kan udah sahabatan lama. Nah, dalam bangun bisnis ini kan butuh modal nih. Modalnya itu seperti apa? Gitu? Atau kita dapat dana pinjaman yang lain atau gimana? Oh enggak, kalau masalah modal itu pure kita berdua ya. Maksudnya nominalnya besarnya juga 50-50. Dari awal kita udah komit untuk tidak meminjam. Kita menggunakan modal pinjaman deh, berapa ada tabungan, pokoknya ngelola tabungan ya. Tabungan berapa tinggal ditentuin aja nominalnya berapa, ya oke, dikumpulin lah berdua. Nah, dari awal kita udah ngomong pokoknya modal ini yang kita olah sedemikian rupa, jangan sampai kita ngutang. Ngutang ya. Karena pada saat itu mikirnya gini, ini usaha kan baru mau jalan nih. Kalau seandainya kita tiba-tiba harus menggunakan modal pinjaman, sementara kita itu ada sedikit belum ada percaya diri lah, maksudnya ini nanti jalan atau enggak kayak gitu loh. Mau cek Jadi ombak dulu. iya, jadi bener-bener ya udah deh kayak orang masang apa ya,
lotre. Iya, kalau seandainya nggak jalan udah deh, nggak apa-apa. Artinya ya udah rugi kayak gitu. Tapi nggak ada kita ini apa namanya, kita udah tidak terlilit hutang. Kalau Ya. yang rugi kan ya udah Kayak gitu. Anggap Kalaupun anggap. udah mikir jeleknya dulu sih kemarin pas mau usaha, kalaupun kita nggak jalan, sekurang-kurangnya kita nggak ada hutang deh, nggak dikejar-kejar. kurang lah, sebenarnya bukan mikirin jelek sih, tapi memang kita harus memikirkan resiko. Iya. Tapi kalau kita dengan harapan kita berjalan ya itu benar gitu, kita ada harapan juga walaupun ada ketakutan dan ada resiko, kita tetap jalanin kayak gitu. Cuma harapannya juga tetap ada, optimisnya juga ada walaupun mungkin sedikit. Jadi ya itu sih, tapi kita udah siap, nanti kalau kita ada resiko ini ya kita harus siap gitu. Makanya kita, dan karena emang sepakatnya jualannya happy ya, Iya. kita mau dagang ini happy, mau bisnisnya happy, nggak mau sampai tidur kepikiran hutang, sampai kepikiran aduh terlilit hutang, harus bayar tagihan, harus bayar ini, harus bayar itu lah, kita nggak mau. Kita yang mutusin untuk udah kita semampunya kita aja lah, emang mampunya kita segini Ya udah gitu. kita jalanin, maksudnya kita semaksimal mungkin kita olah deh. Nominalnya kan pertama tuh sekian, terus nanti sebulan setelah itu dapat rezeki nih, masukin lagi ke situ, Nana juga ikutan masukin gitu. Jadi biar benar-benar sama. Jadi benar, kalau untuk modal kita 50-50 Dari tabungan dari tabungan pribadi masing-masing. ada gitu. sih habis itu yang ya biasalah Ya. kalau melihat kita sudah mulai agak merangkak, yang nawarin pinjaman. Kalau pinjaman-pinjaman ada. udah beberapa yang datang. Ayo Mbak, ini ada pinjaman lunak lah besar nih, ya. nggak mau Ayo, ini biar kita scrapnya cepet punya deh. galeri, punya ini gitu. Sebenarnya sih mau ya, banget. kayak impian lah setiap orang yang usaha pengen langsung punya store sendiri mungkin, terus pengen punya usaha yang udah gede pasti lah. Cuma karena pertimbangan itu tadi, dan pamit kita usahanya mau happy, mau tidurnya nyenyak walaupun gimana ya. Iya. Jadi ya udah Bismillah aja. Alhamdulillah sampai ke sini. Dan memang kita nggak mau yang ngoyo banget yang tadi aku bilang, karena memang kita percaya udah rezeki itu ada lah nanti gitu kan. Jadi emang kita mau nikmatin hidup, mau santai kayak gitu. Jadi nggak mau terlalu berambisi banget. Oke. Gitu kalau untuk modal. Nah, buat saran dan tips dong buat teman-teman yang mau mulai bisnis, apa yang harus dilakukan? Nah, itu kayak Mengingat pengalaman Kitocraft ini alhamdulillah udah banyak gitu kan. Pasti punya punya pengalaman yang bisa dibagikan buat teman-teman yang pengen memulai bisnis. Misalnya mereka mau resign, mau setelah bekerja mau punya bisnis atau sepertinya, atau mau bekerja sambil berbisnis, ada tipsnya nggak? kalau aku pribadi itu gini, ketika kita punya ide bergerak, jangan udah punya ide tapi ntar dulu ditunda-tunda, jangan, nanti kecolongan kok. Ya, karena Kitocraft itu sendiri sebenarnya udah ada awalnya yang punya ide kayak gini, cuma dia cuma sebatas ide doang. Nah, percuma dong kita punya ide brilian, punya ide bagus, udah pokoknya ide kita udah oke punya, tapi kitanya nggak gerak. Jadi itu percuma sekali. Nah, ketika kita udah mulai udah timbul ide apa, ayo deh bergerak. Gimana caranya? Itu harus segera. Karena Gitu. usaha yang baik tuh ya, ini selalu aku ketemu pertanyaannya. Setiap kali kita ngisi seminar tentang entrepreneur, pasti selalu ditanya apa sih tipsnya untuk memulai buat kita yang masih maju mundur segala macam itu. Aku nggak punya jawaban lain selain mulai sebenarnya. Karena memang bisnis yang baik itu sebenarnya adalah bisnis yang mulai, yang dilakukan, yang dimulai, bukan bisnis yang cuma direncanakan aja. Benar sih, bisnis plan harus, tapi kalau hanya sebatas bisnis plan saja dan tidak bergerak, ya dia hanya akan muap aja kayak gitu, hanya akan jadi wish doang. Iya. Jadi ya mulai, mau nggak mau takut, ya wajar takut, makanya aku bilang do it anyway, lakukan. Dalam keadaan takut itu bergerak, dalam keadaan takut itu lakukan Tetap bergerak. langkah pertamamu. Setelah kamu lakukan langkah pertamamu itu, kamu akan tahu kok seberapa berani kamu sebenarnya. Kalau bisnisnya kan kita punya circle sendiri nih. Kalau Mbak Nana ini punya circle sendiri nggak, komunitas yang bisa membuat bisnis Mbak ini bertumbuh gitu? Oke.
Benar, semenjak mulai usaha bisnis itu otomatis aku cari link ya, maksudnya cari apa sih, ya benar, komunitas yang salah satunya bisa nambah teman, nambah link lah khususnya untuk aku. Nah jadi semenjak ini Kitos Craft ini ada, aku aktif di organisasi-organisasi. Terus kebetulan kemarin itu ditunjuk sama Dekranasda ya, itu aku pengurus. Nah di pengurus ini kan Dekranas ini kan perkumpulan UMKM yang ada di Provinsi Bengkulu nih. Nah di situ aku ketemu salah satu sosok yang menurut aku aduh luar biasa. Gimana ya, aduh pokoknya gimana deh ceritain sosok ini. Kami sama-sama ditunjuk sebagai pengurus Dekranasda sampai dengan sekarang sih. Itu ownernya Matahari Handicraft, Mbak Lydia Wardana. Nah ini sosok yang menginspirasi aku khususnya. Jadi kita terlibat dalam satu kepengurusan UMKM. Di situ aku banyak sharing sama dia. Awalnya aku nggak tahu sama sekali ini siapa. Terus Matahari Handicraft itu aku nggak tahu apa produknya seperti apa, ownernya siapa, aku nggak tahu. Nah pas di Dekranas itu kan kita memang diminta untuk display produk ya di Dekranas itu. Jadi kita display termasuk Kitos Craft dan Mbak Lydia ya, produknya Mbak Lydia itu Matahari Handicraft itu bros-bros dari mutiara. Jadi aku tuh lihat, loh ini punya siapa kok cantik banget, oh itu punya Matahari Handicraft. Nah di situ setelah itu aku kepoin Instagramnya. Itu belum tahu, belum ngobrol lah sama Mbak Lydia, cuma tahu oh itu Mbak Lydia. Karena saat itu Mbak Lydia itu gimana ya, diem, jadi masih sebagai junior ya saat itu masih aduh takut kayak gitu loh lihat Mbak Lydia. Tapi ketika udah pernah ngobrol, orangnya luar biasa, menginspirasi. Terus dia itu salah satu sosok yang menurut aku motivator kami lah untuk di Kitos Craft. Dia terus menyemangatin, pokoknya aku pun kalau mentok ada apa aku sering ngobrol sama dia. Nah kesini ada semakin kesini kemarin dia pernah nawarin, nah ayo Nara mau gabung TDA nggak? Aku TDA sama sekali nggak tahu apa itu TDA, belum pernah dengar pun TDA, aku nggak tahu. Jadi Mbak Lydia sempat WhatsApp, Nara mau ikut gabung TDA. Sempat nanya TDA itu apaan sih Mbak? Dia nggak jelasin, Mbak Lydia nggak pernah jelasin TDA itu bla bla bla, nggak pernah. Kamu searching, dia seperti itu. Aduh, sempat kepikiran, Mbak Lydia nih nggak sih ngajak kayak gitu. Cuma Mbak Lydia cuma satu kata itu searching, oke, searching dulu TDA, udah baca, oh ini. Oke, baik, langsung jawab, oke Mbak bersedia. Cuma baca doang, tapi masih gamblang ini apa sih sebenarnya. Udah deh pokoknya ikut aja dulu nantilah. Nah terus nggak lama mulai daftar jadi simpatisan ya waktu itu. Terus upgrade lagi ke anggota, baru tahu deh kalau TDA itu salah satu komunitas yang menurut aku untuk Kitos Craft sendiri jadi salah satu wadah belajar, terus memperluas link satu lagi, dan ketemu sosok-sosok orang-orang hebat di dalam ini ya. Aku ketemunya di TDA, benar-benar kalau untuk Kitos Craft sendiri Jadi silaturahminya ya. iya benar, wadah aku belajar Komplit ya. komplit deh pokoknya. Belajar, Ini benar-benar silaturahmi. salah satu komunitas yang udah komplit banget ya di dalamnya. Itu TDA. Jadi makasih banget untuk Mbak Lydia yang udah memperkenalkan TDA ke kami. Alhamdulillah bisa gabung dalam komunitas yang keren. Oke Mbak Lydia, dadah. Oke, pertanyaan penutup nih. Apa harapan Kitos Craft kedepannya itu apa? Ibu, kita harapannya apa ya? Buat apa nih? Buat Kitos Craft sendiri? Kedepannya Atau seperti buat apa? Semua anak muda. Boleh semuanya. Oke, harapan buat Kitos Craft sendiri apa ya? Kita pengen, yang jelas kita pengen lebih dari ini, dan kita sedang bergerak menuju lebih dari ini gitu. Jadi dan kita pengennya bukan cuma karena orang taunya Bengkulu tuh cuma Besure, Rafflesia. Sekarang lagi agak banyak yang tahu Kaganga gitu. Padahal sebenarnya
identitas Bengkulu tuh bukan cuma itu, banyak banget, dan kita pengen orang menyadari itu bahwa Bengkulu tuh banyak banget yang bisa dikenal lewat jejak ini kayak gitu. Dan semua produk-produk kita mungkin nanti insya Allah akan kita realisasikan. Kalau untuk anak muda rasanya nggak perlu apa ya, gini, kalau boleh sih jadi PNS segala macam, aku pun juga PNS, tapi kalau misalnya itu menjadi satu-satunya jalan yang mau ditempuh, sementara teman-teman punya banyak peluang di sini untuk menjadi entrepreneur, kenapa tidak? Karena PNS segala macam itu kan kayaknya udah old school banget. Sekarang tuh emang mengasah kreativitas itu ya yang harusnya generasi Z dan generasi milenial tuh harus punya. Jadi peluang tuh ada aja sih, tinggal bagaimana kita mau basicnya apapun, apapun pokoknya intinya kita semua bisa jadi entrepreneur, mau atau mau belajar. Nah, ini kalau mau ada yang mau kepo tentang Kitoscraft atau mau beli produknya itu di jalan apa, dan kalau media sosialnya apa? Enggak, oh disebut aja. Oh ya, oke, kirain. Jalan Sadang. Kalau Kitoscraft itu jadi teman-teman bisa kepoin Kitoscraft itu di IG-nya Kitoscraft, terus Facebooknya juga Kitoscraft, terus kita juga udah ada mulai di Shopee ya. Shopee juga itu udah ada juga dengan nama yang sama juga. Nah, kalau teman-teman yang mau langsung lihat produk kita itu bisa langsung datang ke toko ya di Jalan Sadang Raya, Lingkar Barat, persis di samping rumah makan Rizky, sebelum Simpang Lampu Merah, atau seberangan dengan Universitas Terbuka. Nah, teman-teman bisa langsung lihat produknya, bisa langsung cobain, pokoknya biar dirasain, dipegang-pegang gitu kan. Kayaknya coba-coba, lama-lama ketagihan. Oke. Sip. Terima kasih sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.